Kasus penyelundupan ribuan handphone tanpa dokumen resmi yang berhasil digagalkan Polres Mataram Februari lalu menuai opini beragam di tengah masyarakat luas. Mengingat ribuan handphone jenis BlackBerry dan iPhone yang didatangkan dari Singapura dengan menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai jembatan untuk dibawa ke salah satu perusahaan di Jakarta, menyeret sejumlah oknum petugas bea dan cukai ke ranah pidana umum terkait penyelundupan, korupsi suap dan gratifikasi yang kemudian dikembangkan pada tindak pidana pencucian uang, yang kini masih dalam penanganan pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Saat dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengharapkan masyarakat agar jangan berpikiran negatif. Pihak kepolisian dan kejaksaan masing-masing leading sektor dalam penegakan hukum melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu diteliti oleh jaksa yang menangani perkara, dan saya jamin tidak ada lah yang dikatakan hilang atau tidak. Itu tanggung jawab seorang jaksa itu mengamankan barang bukti dan menyelesaikan dengan tuntas. Namun berbeda halnya menurut Kaspidum Kejati NTB, pihaknya tidak mengetahui pasti total barang bukti hasil sitaan kepolisian karena berkas dan barang bukti ribuan handphone yang diterima melalui pelimpahan telah terdata dan dibungkus rapi oleh kepolisian. Itu kan kayak dibungkus gitu kan, di segel gitu sama nyinti. Ya kita baru kita buka lah. Kalau kita kan mau menerima barang bukti dan tersangka itu kan harus jelas. Kalau misalnya memang mesinnya nggak ada, nanti ditulis di situ di BA 15. Tapi di berita acaranya sudah ditulis. Ada. Meski demikian, pihak Kejati tetap berharap agar kasus ini segera dapat diselesaikan. Rentetan kasus yang terus berkembang dan memunculkan nama-nama tersangka baru yang terlibat akan sedikit memberikan titik terang penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat. Maulandar TV 9, Mataram.